Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Waizu Umam dari Baitul Mal Hidayatullah, Ibu Anida Amin selaku Ketua Posdiklat LTR 6, yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Hair Indonesia yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua. Di mana hingga kini kita masih diberikan iman Islam dan kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian online ini. Tak lupa pula sholawat dan salam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian materi oleh Ustadz Waizul Umam dari Baitul Mal Hidayatullah dengan tema kupas tuntas zakat, pengertian, ketentuan, dan perhitungan zakat. Yang ketiga, konsultasi dan tanya jawab. Yang keempat, doa penutup oleh Ustadz. Yang kelima adalah foto bersama dan penutup MC. Marilah kita buka kajian sore ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, penyampaian materi oleh Ustadz Waizul Umam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dipercaya atau diminta untuk memberikan sedikit materi berkaitan dengan zakat. Sebagai pengantar, mungkin sebelum saya lanjutkan, afwan, saya dikasih waktu berapa lama ini untuk kajian sore hari ini? Dari awal sampai akhir rencananya, insya Allah. Waktunya berapa lama, Ibu? Sekitar 1 jam, Ustaz. Kalau Baik. misalnya memang tidak cukup, bisa diperpanjang Nah, sekitar 15 menit setelahnya. baik. Untuk menjelaskan berkaitan tentang zakat ini, pengantarnya pun itu harus membutuhkan waktu yang panjang, tapi saya coba untuk meringkas pembahasan terkait dengan zakat ini ya. Karena para ulama mengatakan bahwa memang berkaitan dengan ilmu zakat ini banyak sekali khilaf. Ya, bahkan dikatakan zakat itu terletak pada banyaknya khilaf, ya, banyaknya perbedaan pendapat. Banyaknya perbedaan pendapat, bahkan sampai hari ini lahirlah terkait dengan fikih-fikih kontemporer berkaitan dengan pengertian zakat. Tapi kita coba akan meringkas poin-poin penting yang berkaitan dengan zakat. Untuk definisi zakat sendiri, ya, yang harus kita pahami bahwa zakat itu bermakna dengan bersih dan suci, ya, bersih dan suci. Artinya zakat itu
akan membersihkan harta dari segala kotoran yang menyebabkan sucinya jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Kata Allah, ambillah zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Yang kemudian zakat itu akan membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta mereka. Wa tuzakkihim biha, dan tentunya memberikan ketentraman dan lain sebagainya. Artinya bagi orang-orang yang tidak membayarkan zakatnya, dia sesungguhnya mengalami kerugian. Wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan orang-orang yang membayarkan zakat kemudian didoakan bagi amil yang menerima zakat, dan didoakan oleh para mustahik 8 asnaf yang mendapatkan harta dari zakat tersebut. Untuk apa? Memberikan ketentraman jiwa bagi orang-orang yang memberikan zakat. Karena sebenarnya zakat itu, yang perlu kita ketahui, zakat itu hakikatnya bukanlah harta kita. Zakat itu adalah hak milik orang fuqara, 8 asnaf, ya. Jadi ketika justru kita menahan zakat yang berada, harta yang sudah wajib dizakatkan di dalam harta kita, kemudian kita tidak mengeluarkan, sesungguhnya kita telah mengambil hak orang miskin. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, bisazzat ilal ma'ad al-udwanu ilal ibad. Bekal paling buruk seorang hamba adalah ketika dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dengan membawa hak orang lain yang masih ada di dalam dirinya. Nah, itu terletak pada zakat. Jadi maka nanti di yaumil qiyamah kita akan berhadapan dengan orang-orang yang harusnya mendapatkan haknya tapi kita tahan, padahal kita merasa, ya, kebanyakan kita merasa dari harta kita itu harta kita semua karena kita yang mencari, padahal ada hak orang miskin di situ. Baik, itu untuk pengantar berkaitan dengan zakat. Saya coba peringkas, nanti insya Allah lebih jelasnya nanti pada saat materi tanya jawab, Bu, ya. Baik, untuk macam-macam zakat, zakat itu dilihat, ya, dilihat dari objek harta yang dizakati, ya, ibu-ibu sekalian, macam-macam zakat dilihat dari objek harta yang dizakati. Bentuk aturan zakat dalam syariat, ya, bentuk aturan zakat dalam syariat kita ada 5 macam. Ada 5 macam. Yang pertama, ya, ada namanya zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian yang disebut dengan zakatuz zira'ah. Zakat pertanian yang disebut zakatuz zira'ah. Yang kedua, ada zakat binatang ternak atau biasa kita dengar zakat peternakan yang disebut zakatul masyiyah. Zakatul masyiyah. Ini zakat peternakan. Kemudian yang ketiga, ada zakat emas, zakat perak, kemudian zakat uang atau zakat mata uang yang disebut zakatul mal. Ini di poin yang ketiga ini adalah poin yang paling banyak, yang sering banyak terjadi persoalan di masyarakat yang berkaitan dengan zakatul mal, ya, yakni zakat emas, perak, dan uang. Kemudian yang keempat ada zakat perdagangan yang disebut dengan zakatut tijarah. Zakat tijarah yang keempat. Ini zakat perdagangan, ibu-ibu sekalian, persis dengan persoalan dengan zakatul mal. Karena zakat perdagangan dan zakat mal ini sangat erat kaitannya. Ya, bisa dikatakan mirip. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah zakat harta karun yang disebut dengan rikaz. Ya, yang disebut dengan rikaz, zakat harta karun. Kalau saya mau memperjelas sedikit, rikaz itu adalah zakat berkaitan barang temuan. Ya, misalkan saya kasih contoh, Bapak ibu-ibu sekalian, misalkan
membeli tanah ya di satu daerah di kampung misalkan. Kemudian di dalam tanah itu ketika ibu ingin membangun bangunan rumah, misalkan membangun rumah, kemudian tukang yang bekerja mendapatkan bongkahan emas. Bongkahan emas. Maka barang tersebut itu ada zakatnya dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, kalau barang atau emas tersebut, bongkahan emas tersebut, dia ada karakteristik barang ini identik dengan pemiliknya adalah orang-orang kafir. Misalkan bongkahan emasnya dalam bentuk patung Buddha misalkan, atau dia emasnya ini besar dalam bentuk salib, pasti orang-orang non Muslim. Maka emas tersebut itu milik kita sepenuhnya, itu menjadi hak milik kita. Lalu kemudian dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Ya, 20%. Nanti saya coba akan perincikan kalau zakat hasil pertanian itu berapa persen? Kalau zakat pertanian itu 5 sampai 10%. Nanti ada rinciannya. Kalau zakat pertanian misalkan kebunnya itu diairi atau kita membutuhkan air untuk mengairi sawah kita dengan cara pakai mesin atau beli air, maka zakatnya 5%. Tapi kalau kebun kita, kalau zakat pertanian Bu ya, kalau kebun kita itu tidak pakai pengairan secara manual atau misalkan dia hanya mengandalkan air hujan, maka zakatnya 10%. Itu besarannya. Kalau untuk zakat binatang ternak itu 40 sapi, 40 ekor sapi, maka dia wajib zakat 1 ekor sapi. Kalau kambing 40 sampai 100 ekor kambing, maka dia wajib zakatkan 1 ekor kambing. Kemudian untuk zakat emas, perak, dan mata uang, nanti kita akan perjelas. Kalau emas itu 85 gram, nisabnya 85 gram emas. Kalau perak itu nisabnya 590 gram perak. Kemudian kalau mata uang itu dia dikembalikan nisabnya kembali kepada emas, 85 gram emas. Nisabnya 85 gram. Kalau untuk zakat perdagangan ini persis dengan hitungan-hitungan zakat mal ya. Untuk zakat perdagangan ya itu sama hitungannya, nisabnya dengan 85 gram. Ustaz, Ustaz, suaranya tidak jelas. Lebih jelas Ibu? Ya, lebih jelas Ustaz. Baik. Oke, saya ulang lagi ya sampai di poin zakat rikaz tadi Bu ya. Untuk rikaz, kalau barang temuan tadi karakteristiknya dia seperti pemiliknya adalah orang non Muslim, maka dia sepenuhnya punya kita. Tapi kalau barang temuan rikaz tadi ternyata tidak ada, misalkan dia bongkahan emas saja, emas batangan seperti itu, maka dia harus dicari pemiliknya. Misalkan kemana, ke siapa yang kita beli tanah tadi, kita cari, ya tidak boleh kita mengambilnya. Kalau misalkan kita tidak temukan, maka kita harus mengembalikan kepada pemerintah negara. Dalam hal ini mungkin di negara, dalam pemerintahan sudah ada Baitul Mal, Baitul Mal Basnas itu, Badan Amil Zakat Nasional, itu punya pemerintah. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang perlu dicatat tadi bahwa
semua atau masing-masing bentuk zakat itu memiliki hitungan yang berbeda-beda. Ya, masing-masing bentuk zakat memiliki hitungan yang berbeda. Para ulama sudah menjelaskannya dalam kitab-kitab fikih. Ya, tapi ibu-ibu sekalian, coba kita fokus pada hari ini membahas pada poin zakat mal dulu, Bu ya. Kita fokus pada pembahasan zakat mal, dan ini yang paling penting sebenarnya. Karena kalau kita mau membahas semuanya, mulai zakat pertanian, bagaimana zakat peternakan, mungkin harus beberapa sesi, gitu ya, harus mungkin beberapa kali pertemuan. Tapi kita coba dulu membahas mulai dari zakat mal, yang memang di zakat mal ini terjadi banyak dinamika, jadi banyak perselisihan dan lain sebagainya. Baik, untuk zakat mal, secara umum, ibu-ibu sekalian, ini harus diperhatikan. Secara umum, ya, harta itu dibagi menjadi dua. Ini kita bahas zakat mal, Ibu ya. Untuk zakat mal, secara umum, harta itu dibagi menjadi dua. Para ulama membagi menjadi dua, yaitu yang pertama, harta yang liquid. Ada yang tahu ibu-ibu, harta yang liquid itu apa maksudnya? Harta yang liquid itu adalah harta yang mudah ditukarkan dengan harta yang lain. Harta liquid, ya. Ini yang pertama. Harta yang liquid adalah harta yang mudah ditukarkan dengan harta lain. Contohnya apa? Emas, perak, dan mata uang. Baik tunai maupun tabungan. Mata uang, tunai ataupun tabungan. Dan tiga poin ini, tiga harta ini, emas, perak, dan mata uang, adalah alat tukar yang paling mudah. Yang paling mudah. Dan harganya tidak akan terganggu. Kemudian yang kedua, harta yang tidak liquid atau harta yang tidak mudah untuk ditukarkan dengan harta yang lain. Apa saja harta yang non liquid itu, yang tidak mudah ditukarkan dengan harta yang lain, adalah selain tiga harta yang tadi, Bu. Ya, selain emas, selain perak dan mata uang, semua adalah harta yang non liquid. Dan yang dibahas dalam zakat mal, yang diwajibkan dalam zakat mal hanya ada tiga, Bu. Ya, emas, perak, dan mata uang. Uang ini yang wajib dizakatkan dalam zakat mal. Sisanya itu non liquid, artinya dia tidak wajib untuk dizakatkan. Apa saja? Mobil, rumah, harta itu pesawat, tanah, dan lain sebagainya. Itu semua tidak wajib dizakatkan dalam kaidah atau dalam lingkup zakat harta. Ya, yang diwajib dizakatkan dalam zakat harta hanya ada tiga. Zakat emas dengan nisab 85 gram emas, kemudian perak dengan nisab 590 gram, dan mata uang senilai 85 gram emas. Kalau kita rupiahkan, emas 85 gram itu kalau diasumsikan dengan emas 24 karat atau emas antam itu, Bu, 1 juta ya, kalau tidak salah 1 gram, Bu ya. Kurang lebih 1 juta. Berarti kalau 85 gram, berarti sama dengan 85 juta. Misalkan. Kalau ibu-ibu punya tabungan mata uang ya, dalam bentuk tabungan atau cash 85 juta, berarti sudah masuk nisabnya. Maka sudah wajib zakat. Ya. Baik. Jadi itu yang perlu ditahu antara berkaitan dengan nisab 85 gram emas, ya, itu khusus emas yang 24 karat, kemudian perak 590 sampai 55 gram perak, kemudian uang senilai 85 juta atau lebih. Baik. Ibu-ibu sekalian, ini kalau saya teruskan lagi, sebenarnya ada hal yang lebih penting lagi, masih penting berkaitan dengan zakat harta ini. Dari mana kita dapatkan
karena ini judulnya kupas tuntas Bu ya. Kalau kupas tuntas ini memang harus semuanya harus terkupas. Dari mana dalil kenapa mata uang itu dikiaskan atau dikembalikan dari 85 gram emas, itu semua ada dalil-dalilnya. Tapi saya khawatir tersita waktu saya memberikan materi, akhirnya nanti terpotong sesi tanya jawabnya, karena poin intinya adalah tanya jawab Bu ya. Jadi saya kasih poin intinya bahwa zakat itu, ibu-ibu sekalian, zakat itu tidak dibayar 2 kali. Poin-poinnya. Saya kasih contoh, misalkan saya punya emas 5 kilogram. Saya punya emas 5 kilo. Amin. Saya punya emas 5 kilo, tapi emas ini untuk saya jual. Maka ini emas, saya zakatnya zakat harta, zakat mal, atau zakat perdagangan. Karena saya ini jual emasnya, bukan saya miliki untuk saya miliki, tapi emas ini untuk saya jual. Artinya ini untuk jual beli saja. Emas 5 kilogram saya ini untuk saya jual. Maka saya wajibnya membayar zakat perdagangan atau zakat mal. Maka yang lebih tepat adalah zakat perdagangan, karena emas ini bukan saya miliki untuk saya simpan, tapi untuk saya jual. Nah, kalau sudah saya zakatkan dia keluar untuk zakat perdagangan, maka tidak perlu lagi saya zakatkan di dalam zakat mal. Itu maksudnya, jadi zakat itu satu barang satu kali saja dalam waktu 1 haul, 1 tahun. Ya, baik. Kemudian yang kedua, syarat zakat itu, ya, syarat zakat itu adalah nisab dan haul. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering sekali banyak orang salah. Ya, zakat itu ada 2 syarat. Yang paling pokok adalah nisabnya dan haulnya. Artinya kalau nisab adalah nominal. Nominal yang harus dicapai. Itu nisab. Kemudian haul adalah waktu. Haul adalah waktu yang harus dicukupkan. Haulnya kalau zakat harta, haulnya adalah 1 tahun. Ya, haulnya adalah 1 tahun. 1 tahun hijriyah. Ya, baik. Nanti ada perselisihan terkait zakat profesi seperti apa, kemudian bagaimana menghitungnya. Nanti silahkan kita coba jelaskan di sesi tanya jawab. Mungkin itu pengantar dulu dari saya. Adapun nanti kalau mau ditanyakan berkaitan dengan zakat profesi atau zakat pertanian, zakat peternakan, silahkan ibu-ibu bisa bertanya. Nanti insya Allah saya coba buatkan note atau catatan poin-poin terkait dengan tentang zakat, saya nanti bisa kirimkan ibu. Baik, mungkin sementara itu ya, saya meringkas ini Bu, seringkas-ringkasnya, karena kalau saya bahas secara detail sesuai dengan judul kupas tuntas, Masya Allah, nanti akan panjang Ibu. Ya, barakallahu fiik. Silahkan, mungkin saya kembalikan dulu. Baik Ustadz, terima kasih atas materi yang disampaikan. Selanjutnya ke acara inti berupa konsultasi dan tanya jawab dari para peserta yang hadir. Monggo dipersilahkan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan. Jadi langsung aja, nanti ibu bertanya, Ustadz menjawab di sejelas-jelasnya lah. Kalau misalnya kurang jelas, ditanyakan lagi seperti itu. Silakan Bu, ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya tanya dulu ya Mbak Mia. Silakan Bu Anida. Iya, terima kasih Mbak Mia. Assalamualaikum Ustadz. Izin tanya, kalau misalnya apa ya? Tadi dijelaskan juga bahwa zakat itu tidak dibayar 2 kali ya. Kalau misalnya kita sudah membayar zakat profesi karena kita mempunyai gaji ya. Jadi zakat profesinya sudah, kemudian hasil dari gaji tadi kita
wujudkan dalam bentuk kita membangun usaha. Misalnya usaha kos gitu ya. Nah, apakah nanti ketika menjadi usaha kos itu nanti kita zakati lagi atau tidak ya Ustadz? Terus kalau misalnya kita zakati, bahwa kos tadi kita zakati, itu nanti perhitungan zakatnya itu dihitung dari total pendapatan kos yang memenuhi nisab atau total pendapatan kos kemudian dikurangi dengan biaya operasional. Mungkin seperti itu, Ustaz. Baik. Baik, yang pertama tadi berkaitan dengan zakat profesi, Bu ya. Baik. Para ulama mengaitkan zakat profesi ini ya, karena khusus zakat profesi ini memang banyak sekali khilafnya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan zakat profesi itu adalah bid'ah ya, atau bahkan sampai dikatakan zalim ya. Saya kasih gambaran sedikit berkaitan zakat profesi. Misalkan ASN sekarang atau PNS, Bu ya. PNS itu sekarang mereka dipotong zakat profesinya langsung oleh Basnas. Jadi mereka terima gaji dengan sudah dipotong 2,5% untuk zakat profesinya. Jadi untuk zakat profesi itu kita harus tahu pembayaran zakatnya itu kemana, kemudian dia dengan memakai kaidah atau kiasan yang mana. Misalkan zakat profesi itu pada umumnya orang menjadikan zakat profesi itu bagian dari zakat mal, harta, zakat harta keseluruhan. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika zakat profesi itu dikeluarkan, tapi kemudian tidak diakumulasi dengan tabungan yang ada di rekening kita misalkan. Karena zakat harta itu yang pertama harus mencapai nisab. Sederhananya begini, Ibu-ibu. Zakat profesi itu kan penerimaan, Bu ya. Penerimaan dari hasil kerja. Zakat profesi adalah kita dipotong ya, dipotong zakat kita dari hasil kerja kita, misalkan dari gaji kita. Padahal dalam kaidah zakat ya, yang dizakatkan itu adalah tabungan atau kelebihan. Ya, tidak semua pemasukan itu menjadi tabungan. Tidak semua pemasukan itu menjadi tabungan, dan tidak semua tabungan itu dan pasti tabungan itu hasil dari pemasukan. Itu udah pasti. Maka yang dizakatkan itu apa, Bu? Yang dizakatkan apakah penerimaan atau tabungan? Maka yang dizakatkan adalah tabungan. Harusnya. Kalau kita pakai kaidah zakat mal harta. Jadi boleh Ibu keluarkan per bulan, tapi dengan catatan tabungan kita di rekening dan harta-harta kita yang lain, misalkan ada emas, itu harus diakumulasi semuanya, baru dikeluarkan zakatnya. Yang terjadi hari ini banyak kemudian orang membayar zakat profesi, tapi dia cukupkan zakatnya itu, zakat malnya itu dari profesi yang dia keluarkan. Akhirnya lupa dengan tabungannya, akhirnya lupa dengan emasnya misalkan. Padahal zakat mal itu semua yang dikumpulkan dalam waktu 1 haul atau 1 tahun. Nah, kemudian tadi yang kedua apa pertanyaannya, Ibu? Yang usaha kos tadi, Ustaz, kalau dihitung zakatnya tuh pendapatan total atau setelah dikurangi pengeluaran operasional? Baik, untuk zakat perdagangan, ya, zakat perdagangan itu dikeluarkannya semuanya, Ibu. Jadi ini juga terjadi 2 pendapat, ya. Terjadi 2 pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan bahwa ulama yang pertama mengatakan bahwa dihitung mulai dari modal usaha sampai kemudian sampai pada margin atau keuntungannya, dihimpun semuanya, dihitung kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5% dengan 1 haul, dengan 1 tahun. Tidak dipotong dengan operasional dan lain sebagainya, tidak. Ya. Jadi pendapat yang kedua, yang dihitung hanyalah keuntungan dari usaha. Ya, keuntungan dari usaha. Kemudian setelah dihitung semua,
Kalau dia mencapai nisab dengan di atas keuntungannya di atas 85 juta dengan catatan 1 tahun. Dengan catatan 1 tahun maka dia dikeluarkan zakatnya kalau dia lebih dari nisabnya. Nah, jadi Ibu, untuk zakat perdagangan usaha ya, itu semuanya dihitung tanpa dikeluarkan dulu operasional dan lain sebagainya. Itu tetap dihitung di dalamnya. Karena operasional itu harta kita yang sedang kita putar untuk usaha, ya. Nah, maka semua dihitung. Kemudian terkait zakat perdagangan ini ada yang biasa salah menghitung itu ketika ada hutang usaha, misalkan telah sampai 1 nisab, misalkan ibu usaha mulai 1 Muharram, kemudian dihitung 1 Muharram 1 tahun selanjutnya yaitu 1 Muharram sudah mencapai nisab, tapi kemudian masih ada hutang usaha yang tertunggak misalkan. Apakah kemudian utang usaha ini menjadi pengurang untuk zakatnya tadi? Maka penjelasannya adalah kalau hutang jatuh tempo sebelum 1 haul atau 1 Muharram tadi, maka dia tidak wajib zakat kalau kurang dari itu. Saya kasih contoh misalkan hasil usaha kita 150 juta Ibu ya, misalkan. Hasil dari usaha kita 150 juta, maka sudah jelas, sudah mencapai nisab karena sudah lewat dari 85 juta. Tapi ternyata pada saat kita mau bayarkan zakatnya sudah mencapai 1 haul, kita masih punya utang usaha sebanyak 100 juta. Kalau kita bayarkan 100 juta tadi, maka sisa usaha kita sisa 50 juta. 50 juta ini tidak sampai nisab karena nisabnya 85 juta. Maka kalau 100 juta ini jatuh temponya atau dibayarnya utang usaha kita sebelum nisab, maka dia tidak wajib zakat. Tapi kalau utang usaha ini jatuh temponya di atas 1 Muharram tadi, di atas 1 haul, misalkan 3 bulan, bahkan 3 hari setelahnya jatuh temponya, maka kita tetap wajib membayar zakatnya tanpa dipotong hutang tadi. Karena hitungannya sudah 1 haul. Ya. Nah, mungkin itu berkaitan dengan perdagangan. Ini juga Masya Allah luas sekali terkait perdagangan. Yang jelas berkaitan dengan tadi pertanyaannya dihitungnya dari mana, maka semuanya dihitung. Ya. Mungkin itu Bu ya yang berkaitan dengan nanti bisa kita perjelas lagi karena ini banyak sekali perbedaan pendapat gitu. Tapi yang kami pelajari bahwa berkaitan dengan zakat perdagangan bahwasanya dia dihitung semuanya. Ya, dihitung semuanya. Baik. Silahkan mungkin kalau ada yang lain atau Ibu masih kurang jelas mungkin bisa kita perjelas lagi, Bu. Mungkin sedikit ya Ustadz, tadi jadi keinget kalau misalnya zakat tabungan ya, itu kan kalau kita nabung itu nggak sekaligus gitu ya Ustadz, jadi kan misalnya per bulan. Nah itu menentukan haulnya kapan itu bagaimana ya Ustadz, karena kan bertambah-tambahnya gitu, beda-beda ya. Menentukan haulnya adalah nisabnya Bu. Contohnya Ibu saat ini punya tabungan 70 juta, misalkan di rekening 70 juta Bu. Berarti masih kurang berapa? 15 juta ya. Kalau 85 juta nisabnya masih kurang 15 juta. Itu Ibu nabung terus, begitu ketemu 85 juta, maka itu sudah momentum hitungnya. Ibu langsung catat tanggalnya, tanggal dan tahunnya. Ya, misalkan hari ini tanggal 28 Sya'ban. Tanggal 28 Sya'ban hari ini, pas hari ini tabungan Ibu telah mencapai 85 juta. Maka langsung dibuat catatan hari, tanggal, tahun.
Berarti sudah ada 85 juta. Maka 85 juta ini tunggu sampai 1 tahun ke depan. Berarti tanggal 28 Sya'ban di tahun depan. Baru Ibu lihat apakah tabungan Ibu 85 juta tanggal 28 Sya'ban itu tahun lalu masih berada sama atau bahkan lebih. Kan cuma ngasih tahu aja. Kalau berkurang maka tidak wajib zakat. Kalau bertambah lebih maka keluarkan 2,5%-nya. Jadi kapan dihitungnya? Pada saat mencapai nisab. Ya, begitu masuk nisabnya tanggal berapa Sya'ban, tanggal berapa bulan Qamariyah ya, maka langsung dicatat. Banyak orang hari ini, Ibu, tidak memperhatikan itu. Jadi ketika mereka ditanya, kapan bayar zakat? Bulan Ramadan. Hah? Ini kesalahan yang fatal. Orang semua membayarkan zakat itu di bulan Ramadan. Padahal wajib zakat di bulan Ramadan itu hanya zakat fitrah saja. Beras itu, Bu. Bagaimana? Apakah dia menghitungnya 1 Ramadan hartanya? Kalau 1 Ramadan maka benar. Nah, tapi kan Allah itu tidak memberikan harta kepada hamba itu secara bersamaan semua. Misalkan ada Ibu Mia, ada Ibu Heni, ada Ibu Fatia, dan lain sebagainya, saya. Tidak bersamaan 1 Ramadan, langsung sama-sama nisabnya 85 juta, tanggal 1 Ramadan. Begitu 1 Ramadan tahun depan, sama-sama kita bayar zakatnya. Itu hitungan yang salah, dan ini fatal. Maka, kapan kita menghitung zakat itu adalah ketika sudah mencapai nisab tabungan kita. Mau itu emas kita, mau itu tadi perdagangan kita, harta pada hasil dagang kita, atau tabungan kita, uang. Perak juga begitu. Ketika dia sudah masuk nisab 85 juta, maka kita langsung menentukan tanggal dan tahun. Nah, saya boleh dan ini harus, Bu ya. Ini yang biasa menjadi sekat kita sebenarnya. Banyak orang gagal paham dalam pembayaran zakat itu karena dia itu enggan atau malu-malu dihitungkan zakatnya. Saya coba tanya Ibu Anida, Bu ya. Ibu Anida. Ibu Anida, saya tidak mau tanya berapa tabungan di rekeningnya Ibu Anida sekarang. Tapi yang saya mau tanya, apakah tabungan Ibu Anida hari ini, sekarang ini, sudah mencapai nisab atau belum? Kalau hari ini belum, Ustaz. Belum. Baik, berarti belum bisa dihitung gitu ya. Nanti kalau Ibu Anida menabung, kemudian sampai 85 ya, berarti sudah wajib zakat. Tadi tabungan, tapi Ibu harus jumlahkan lagi. Nah, ini juga banyak orang gagal paham. Dia punya sekarang tuh banyak gold itu, Bu ya. Emas-emas yang kepingan itu jadikan tabungan juga. Jadi misalkan kalau di jumlah ya Ustaz sudah. Iya, udah ada di jumlah. Kalau sudah ada itu harus dihitung, Bu. Nah, sekarang saya tanya Ibu, saya lanjutkan pertanyaannya, dan ini bukan mau menggali-gali maksudnya kepoin, enggak. Karena memang tugas kita sebagai amil zakat itu adalah menghitungkan zakat kaum muslimin agar mereka paham. Saya kasih contoh, Bu, yang rapi dalam penghitungan harta orang itu apa? Bea cukai gitu. Atau untuk pajak di Indonesia itu. Nah, di Indonesia itu orang harus wajib lapor hartanya mereka. Nanti setiap tahun dia harus bayar pajaknya, Bu. Siapa yang hitungkan hartanya mereka? Itu bagian dari pajak. Nah, dihitung baru dikeluarkan 11% lagi bahkan. Masya Allah. Kita ini taat bayar pajak tapi tidak taat bayar zakat. Padahal zakat cuma 2,5%. Masya Allah. Ya. Nah, jadi Ibu Anida, tabungannya masih di bawah nisab tadi ya. Kalau mata uang. Coba diingat-ingat kalau diakumulasi dengan tabungan emasnya Ibu, kira-kira sudah mencapai nisab belum? Ibu Anida. Sudah. Kira-kira kapan? Mulai kapan? Ibu ingat enggak? Sejak kapan? Mungkin sekitar 2 tahun lalu ya Ustadz, kalau emas ya. Sudah capek nisab ya. Sudah mencapai nisab emasnya. Iya.
Sudah dibayarkan zakatnya? Kalau 2 tahun yang lalu Ibu ingat enggak? 2 tahun yang lalu bulan berapa? Tanggal Nah, berapa? itu yang nggak inget Ustadz. Kemarin saya bayarnya pas Ramadan itu tadi karena nggak inget. Itulah PR kita hari ini. Karena kita patokannya adalah bulan Ramadan kita bayarkan. Bisa jadi Ibu Anida belum mencapai 1 haul, belum wajib zakat. Bisa, kalau itu masih tidak apa-apa, Bu. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau Ibu patokannya 1 Ramadan, ternyata Ibu sudah wajib zakat, keluarkan zakatnya di bulan Rajab. Berarti Ibu menunda haknya orang miskin tadi di situ. Tidak, Ramadan bukan patokan membayar zakat mal. Karena dia menghitung haul bukan Ramadan. Kecuali memang Ramadan, Ibu ingat bahwa genap 85 juta atau 85 tadi nisabnya itu pada saat 1 Ramadan atau 5 Ramadan atau 10 Ramadan. Maka Ibu keluarkan tanggal segitu. Tapi kalau tidak, maka itu yang menjadi persoalan. Nah, sekarang hari ini semua kita yang hadir pada hari ini harus betul-betul teliti dengan harta. Karena zakat adalah rukun iman. Diwajibkan. Maka na'udzubillah, banyak kita perhatikan tentang sholat, perhatikan tentang puasa, dan lain sebagainya, tapi kita tidak terlalu memperhatikan tentang zakat. Berkaitan dengan zakat, kalau sholat itu, puasa itu hubungannya dengan kita pribadi, ibadah pribadi. Tapi kalau zakat itu ada hubungannya dengan hak orang lain. Maka ini harus menjadi catatan penting. Jadi mulai hari ini harus betul-betul kita memperhatikan tabungan kita khususnya yang menabung. Ya, tadi zakat profesi itu bisa menjadi persoalan juga ketika zakat profesi terpisah dengan tabungan. Ini juga bisa menjadi persoalan. Kenapa? Banyak orang yang merasa sudah membayar zakat profesi, dia sudah membayar zakat harta, zakat mal. Padahal sesungguhnya ada yang lebih inti, yaitu emasnya dia atau tabungannya dia yang harusnya diakumulasi menjadi kewajiban zakat. Justru zakat profesi, orang nyaman membayar zakat profesi, ternyata kalau kita sudah paham kaidahnya bahwa setiap penerimaan belum tentu menjadi tabungan. Ya kan? Setiap penerimaan belum tentu menjadi tabungan. Nah, yang dizakatkan itu bukan penerimaan, tapi tabungan. Kecuali zakat pertanian, Ibu. Zakat pertanian itu dihitung dari hasil. Dari hasil panen. Setiap hasil panen, misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, maka dikeluarkan langsung zakatnya. Kalau zakat pertanian, boleh mengambil kiasan dari situ, tapi harus betul-betul paham kaidahnya. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau kita mau mengeluarkan zakat harus meminta pengantar dulu dari amilnya. Amil itu fungsinya memang harus menghitungkan zakatnya, tahu. Dan kita jangan sungkan ketika ditanya berapa gajinya, berapa tabungannya, berapa emasnya. Memang demikian ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudz min amwalihim." Ambillah dari harta mereka, zakat dari harta mereka. Jadi memang bagaimana kita bisa mengambil zakatnya, ibu-ibu sekalian, kalau kita tidak tahu berapa nisabnya, berapa hartanya. Nah, itu Bu ya. Mungkin ada yang lain? Atau Ibu Anida masih? Masya Allah. Ya, harus diingat-ingat lagi Bu Anida ya. Pak Ustadz yang masalah. Pak Ustadz mau tanya, kalau yang tadi masalah nisab, seumpamanya uang kita tidak mencapai nisab, tapi kalau emasnya sudah mencapai nisab, itu uang dengan emas digabungkan atau emasnya saja yang dizakatkan? Emas dan uangnya digabungkan, kemudian dikeluarkan 2,5%. Oh, jadi tidak masing-masing ya Ustadz ya? Tidak masing-masing, karena zakat mal itu menjadi satu. Emas itu harta, uang itu harta, perak itu harta. Tadi kita sudah bahas 3 poin. Harta yang liquid, emas,
perak, mata uang. Kalau di zaman Nabi itu apa? Dinar, dirham. Dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Jadi kalau ibu punya tabungan 20 juta, 30 juta, kemudian apa namanya, emasnya ada sekian, kemudian emasnya silahkan dihitung. Emasnya berapa gram, dikali atau dirupiahkan kira-kira berapa, kemudian digabungkan berapa sudah. Nah, kalau sudah misalkan mencapai dengan 85 juta atau 85 gram emas sudah lebih, maka keluarkan 2,5%-nya, sedikit sekali Bu, 2,5% saja. Berarti Pak Ustadz kalau seumpamanya emasnya tidak mencapai 85, tapi setelah digabung menjadi 85 juta, jadi tetap dizakatkan ya? Tetap dizakatkan Bu. Itu zakat mal. Ya, harta kita yang diakumulasi semuanya. Ya. Tapi 3 Bu ya, tadi 3 Bu ya. Emas, perak, uang. 3. Mobil jangan. Rumah enggak. Tanah enggak. Helikopter enggak. Ustadz, saya punya helikopter, itu dirupiahkan juga apa enggak? Enggak. Itu emas itu termasuk yang emas perhiasan itu ya Pak Ustadz? Oke, emas perhiasan. Jumhur ulama, emas perhiasan itu tidak wajib zakat. Kecuali kecuali emas antam. Emas batangan ya Ustaz? Emas batangan. Nah, saya jelaskan dulu terkait emas perhiasan. Kenapa Rasulullah mewajibkan, kemudian para ulama berpendapat yang diwajibkan zakat itu adalah emas murni, ya, bukan emas perhiasan, karena itu menjadi tabungan. Ya, ada enggak kira-kira emas batangan dijadikan untuk perhiasan? Enggak ada. Ya, emas batangan ya untuk tabungan. Kalau perhiasan itu untuk dipakai, maka segala sesuatu ya termasuk emas ketika dia untuk digunakan untuk perhiasan, maka dia tidak wajib zakat berapapun beratnya. Mau 5 kilo, 10 kilo, tapi kalau dia perhiasan dan untuk dipakai, namanya perhiasan dia untuk dipakai, maka dia tidak wajib zakat. Nah, tapi ada ulama berpendapat, ulama sekarang dalam kitab fikih kontemporer, emas perhiasan kalau dia diniatkan untuk tabungan, emas perhiasan kalau dia diniatkan untuk tabungan, maka dia wajib dizakatkan 1 kali untuk selamanya. 1 kali untuk selamanya, emas perhiasan. 1 kali saja. 1 kali saja untuk selamanya. Kalau dia mencapai nisab. Nah, ini yang kontemporer, yang terbaru, ya. Jadi, cuman kalau emas perhiasan kan itu enggak 24 karat tuh ya. Iya. Nah, berarti silakan Ibu bawa ke toko emas misalkan berapa karat itu, kemudian silakan diakumulasi, dijumlahkan semua sampai menjadi 85 gram emasnya. Paham Bu ya? Jadi jadi ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat, silakan Ibu mau ngikut pendapat yang mana. Kalau saya lebih kepada zakat lebih aman perhiasan, karena sekarang hari ini orang menabung itu bukan pakai emas batangan saja, bahkan emas perhiasan juga dijadikan tabungan. Maka kembali kepada innamal a'malu binniyat. Niat kita beli emas perhiasan itu biasanya digabung. Jadi perhiasan juga, jadi tabungan pula. Nah, maka silahkan dihitung kalau mencapai 85 gram, maka kita ikut pendapat ulama, terutama dari pendapat Imam Asy-Syafi'i, dizakatkan cukup 1 kali dalam selamanya untuk perhiasan. Tapi kalau emas murni, emas batangan itu dizakatkan setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Kalau tahun ini sudah dizakatkan, tahun depan masih mencapai nisab dan cukup haul, maka dizakatkan lagi. Dan seterusnya. Tidak mahal Bu, cuma 2,5% saja. Masya Allah. Ustaz, kalau zakat mal itu, kalau seumpamanya kita tidak memberikan ke Basnas, tapi kita memberikan kepada yang kita tahu dia itu miskin gitu, boleh Pak Ustaz? Baik.
Kita masuk berarti kepada pembahasan yang poin tentang penerima ya. Penerima manfaat zakat, Bu ya. Ada Bu Mia ya dalam pembahasan hari ini ya? Ya Ustaz. Ya, baik. Di Al-Quran, ya langsung saya jelaskan, untuk penerima manfaat, ya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah. Jadi penerima zakat, ya penerima zakat itu yang pertama, innamas shadaqatu lil fuqara adalah fakir, wal masakin orang miskin, wal amil adalah amil, kemudian orang yang terlilit hutang, gharim, kemudian budak, kemudian orang dalam perjalanan fisabilillah, kemudian ibnu sabil, ya ibnu sabil itu orang yang berjihad di jalan Allah. Ada 8 Bu ya, ada 8. Nah, yang paling banyak sasaran zakat adalah yang poin 2 pertama, fuqara wal masakin. Nah, untuk kita mau menyalurkan zakat kita sendiri, yang pertama kita harus boleh yang pertama, tapi kita harus paham hitungan-hitungan zakat kita terlebih dahulu. Misalkan kita harus tahu berapa tadi, kayak seperti yang tadi, berapa harta kita, kemudian berapa 2,5%-nya yang kita keluarkan. Setelah sudah terkumpul, boleh bahkan kepada keluarga kita yang membutuhkan masih miskin, tapi dalam Islam fuqara wal masakin itu ada kriterianya. Dan biasanya yang paling paham itu Baitul Mal, mau itu lembaga-lembaga zakat yang lain. Misalkan dalam Islam fuqara atau fakir dan miskin itu berbeda Bu ya. Fakir dan miskin itu berbeda. Kalau kita di Indonesia biasanya sudah satu, fakir miskin bahasanya. Kalau dalam Islam itu fuqara wal masakin, orang fakir dan miskin. Fuqara adalah orang yang hari ini, kalau kita istilahkan, hari ini dia tidak tahu apa yang dia mau makan. Apalagi dia mau makan untuk hari besok, dia lebih tidak tahu lagi. Orang fakir itu dia tidak mau makan, tidak tahu mau makan apa hari ini, apalagi besok. Itu orang yang fakir. Kalau orang miskin ada kriterianya pula. Orang miskin adalah orang yang tahu atau dia punya makanan hari ini yang dia mau makan, tapi dia tidak tahu apa yang dia makan besok. Nah, terjadi banyak orang yang menyalurkan zakatnya sendiri dengan pandangan, dengan zahiriyah. Dia melihat pengemis-pengemis misalkan di pinggir jalan, dia memberikan zakatnya kepada mereka, menganggap bahwa mereka adalah miskin. Tapi setelah beberapa sumber, misalkan banyak orang-orang pengemis di lampu merah atau di pinggir jalan, itu penghasilannya dia per hari bisa mencapai 500.000. Luar biasa, ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Artinya untuk makan hari itu dan untuk besok dia ada. Lalu kemudian kita bayarkan ke zakat kita ke mereka, apakah itu pas? Tentunya tidak. Karena kita melihat pada zahiriyahnya saja, melihatnya saja. Sedangkan kita memberikan zakat kepada orang yang kita lihat tadi, karena belas kasih tadi, padahal ternyata ada orang-orang yang betul-betul di tempat lain yang tidak kita lihat, dia memang tidak mendapatkan apa-apa. Hari itu tidak makan, besok tidak tahu mau makan apa lagi. Dan itu tidak kita tahu kalau bukan melalui lembaga-lembaga yang memang fokus untuk hal-hal demikian. Biasanya yang kita paling tahu ya ketika ada kerabat kita, ada keluarga kita yang memang miskin, kita tahu. Ya memang kita zakat kita boleh kita nyalurkan zakat kita kepada mereka. Nah, itu fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil itu siapa? Amil itu boleh mendapatkan harta zakat, tapi amil itu tidak bisa menyematkan setiap orang itu amil. Setiap orang itu amil, bahwa amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah, lembaga, jadi tidak sembarangan. Nah, kemudian yang keempat, penerima manfaat, asnaf yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu juga ada kriterianya Ibu.
Makanya kita nggak sembarangan mau bayar zakat itu ke mu'allaf. Mu'allaf itu, karena Deddy Corbuzier mu'allaf juga, Bu. Apakah dia kita mau kasih zakat? Tidak mungkin. Ya. Maka mu'allaf yang seperti apa? Kriterianya mu'allaf adalah seorang mu'allaf yang kita khawatirkan karena ekonominya dia yang susah, nanti dia bisa kembali kepada agamanya yang lama. Entah dia kembali ke Nasrani, ya. Nah, karena lemahnya dia dalam ekonomi selama dia menjadi muslim. Maka lembaga zakat atau kita yang wajib membayar zakat boleh memberikan zakat itu kepada mu'allaf. Jadi ada kriterianya. Baik. Kemudian misalkan orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang yang seperti apa yang boleh menerima pembayaran zakat dari kita? Itu tidak sembarangan. Dalam hal ini, orang yang terlilit hutang adalah orang yang betul-betul dia terlilit hutang karena dia berhutang karena kekurangan kebutuhan pokoknya dia. Misalkan ada ibu menghidupi 5 orang anak, ya, karena sudah tidak ada suaminya, dia untuk memberikan makan untuk anaknya, dia harus berhutang ke warung A. Setelah berhutang ke warung A, dia harus berhutang minyak ke warung B. Ke warung C, dia harus berhutang telur. Maka inilah orang terlilit hutang. Ketika dia datang ke lembaga zakat, maka lembaga zakat akan survei terlebih dahulu, mengkonfirmasi kemana. Tidak langsung diberikan uang begitu saja untuk bayar hutang, tapi betul-betul lembaga zakat akan datang kepada tempat-tempat di mana dia berhutang, kemudian Baitul Mal akan membayarkan hutangnya melalui dana zakat. Karena banyak orang yang datang mengatakan dia terlilit hutang, ternyata hutangnya dia orang miskin memang terlilit hutang karena dia main judi misalkan. Banyak sekali yang terjadi seperti ini. Maka tidak pas. Sayang sekali, zakat yang kita keluarkan masih berhak banyak orang yang betul-betul membutuhkan. Orang yang terlilit hutang. Baik. Mungkin seperti itu, Ibu. Ibu siapa tadi yang bertanya? Ustadz izin bertanya, Ustadz. Ya, silahkan. Untuk nisabnya zakat pertanian dan perkebunan berapa, Ustadz? Untuk nisabnya zakat pertanian itu sawah misalkan. Ya? Sawah misalkan, padi. Nah, padi itu 750 kilogram. Itu bersihnya. Itu sekali panen atau dikumpulkan dulu sampai haul gitu, Ustadz? Enggak sekali. Sekali setiap panen. Sekali panen. Iya. Kalau mencapai, Ibu ya, kalau mencapai nisabnya. Iya. Kalau dia masih bersama kulitnya, gabah. apa namanya itu Bu kulitnya Bu ya? Gabah namanya itu sama masih gabah. Gabah ya. Kalau dia masih sama gabahnya maka 1,2 kintal atau 1,2 ton. Itu ya, nisabnya. Baik. Seperti itu Ibu. Nah, kalau perkebunan saat untuk pertanian, syarat zakat pertanian adalah yang dicocok tanam adalah kebutuhan pokok. Gandum, beras misalkan dengan kurma. Bagaimana dengan alpukat? Bagaimana? Itu lebih mahal. Bahkan Lombok Bu ya. Lombok ini kan lebih mahal Bu ya. Iya. Ya, dia tidak kena zakat. Ya karena memang zakat kita nggak bisa sembarangan. Kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, maka kita berdosa. Ya. Jadi Lombok meskipun mahal, ya dia tidak kena zakat pertanian, tapi nanti dia zakatnya di mana? Ya. Zakatnya di mana nanti? Zakatnya di mal, Masya Allah. Hitungannya bagaimana Ustaz? Kalau kayak gitu, misalkan kayak Lombok, kayak karet, itu bagaimana hitungannya Ustaz? Ya, nanti kan dilihat Bu. Dia nambah hartanya, tabungannya dia dari hasil karetnya, dari hasil Lomboknya, dari hasil semua itu kan menjadi harta Bu ya. Iya. Nilai uang. Maka dihitung uangnya. Mencapai nisab apa tidak? Mencapai. Misalkan dari karetnya, setiap bulan misalkan, karet berapa kali panennya Bu ya? Setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali misalkan. Karetnya misalkan ada 5 hektar. Sekali panen, Masya Allah banyak misalkan ya. Taruhlah mencapai nisab. Maka sudah langsung dicatat. 85 juta dihitung selama 1 tahun. Tapi kan ini mohon maaf, kalau kayak karet itu kan kita bagi hasil sama yang mengerjakan kan kita jadi misalkan
hasilnya 1 ton, kan dibagi 500 kilo, 500 kilo. Kita itu hanya 500 kilo, dia hanya yang noreh tadi 500 kilo, itu hitungannya tetap kita tanggung nisabnya sebesar 1 ton tadi. Baik, Ibu. Ini penting sekali, Bu. Ya, bagus sekali pertanyaannya, Masya Allah. Jadi bagaimana? Apakah yang wajib zakat Ibu saja dari 500 kilo tadi, Bu ya? Misalkan, Jadi, iya, misalkan 500 itu kan kita dibagi 2. Misalkan 250 untuk jatah saya, yang 250 kilo untuk yang menoreh karet tadi. Jadi Ibu kan harus kondisi yang mereka. Baik. Ibu mempekerjakan orang, Bu ya, penurihnya gitu, Bu ya. Iya. Maka Ibu harus pahamkan ke dia tentang zakat. Sebelum dibagi hasilnya, maka keluarkan dulu zakatnya agar si pekerja kita juga bisa membayar zakat. Oh, baik Ustaz. Jangan mempekerjakan orang yang tidak mau taat pada agama kita, apalagi rukun iman. Ini zakat rukun iman. Jadi harus buat kesepakatan, apalagi kita ini yang punya kebijakan, Bu ya. Iya, Ustaz. Jadi sebelum dikeluarkan, sebelum dibagi, hitung dulu. Apakah mencapai nisabnya? Jangan sampai dia, saya enggak mau. Saya enggak mau keluarkan zakatnya. Maka ini menjadi tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Baik. Dan jangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan kalian saling tolong menolong dalam permusuhan, dalam hal-hal yang berdosa. Orang meninggalkan zakat maka dia berdosa. Jangan kita bekerja sama dengan orang yang tidak mau diajak dalam kebaikan. Begitu Ibu ya. Terima kasih Ustaz. Afwan. Silakan yang lain. Ada yang lain, Ibu? Silakan Ibu-ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Ustaz, sekali lagi. Iya, silakan. Kalau kita dulu waktu pertama kali beli rumah sudah dizakati, itu kemarin misalkan kita jual, perlu dizakati lagi enggak Ustaz? Rumah tidak wajib dizakati. Dulu Ibu zakatinya gimana, Bu? Iya, misalkan mohon maaf, waktu dulu beli misalkan 100 juta, ya kita keluarkan 2,5% dari 100 juta. Misal saya gitu dulu, mohon maaf Ustaz. Yang dizakati uangnya apa rumahnya? Ya kan tadi kan belinya kan pakai uang. Pakai uang. Maksud saya sebelum uang itu dipakai beli rumah dikeluarkan zakatnya, atau setelah beli rumahnya kemudian dari nominal rumah dikeluarkan zakatnya? Iya, dari beli rumah tadi. Sebelumnya juga sudah dizakat-zakati sudah. Cuma kita waktu beli rumah, kita zakati dulu. Rumah tidak wajib dizakati. Berapapun harganya tidak wajib dizakati. Kembali kepada 3 poin tadi, Ibu ya. Iya. Harta liquid dan non liquid. Semua harta selain emas, perak dan mata uang itu harta non liquid, tidak wajib dizakati. Kecuali misalkan rumah yang Ibu beli nanti Ibu sewakan. Baru nanti ada zakatnya misalkan. Nanti terkait sewa menyewa. Nanti kita akan bahas lagi itu. Jadi pertanyaannya kalau Ibu tadi yang pertama rumah tidak wajib dizakati Bu ya. Iya. Terus dijual. Iya. Hasil jualnya misalkan zakati lagi. Ya. Saya zakati lagi. Ya, tunggu satu haul. Tunggu 1 tahun. Gimana Bu? Jadi Islam itu Masya Allah mudah sekali. Nah kalau sudah terlanjur biar aja kan? Ya? Kalau sudah terlanjur biar aja kan? Tidak apa-apa Bu, Insya Allah. Ya, Insya Allah. Karena kan kita la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghukumi sesuatu yang tidak ditahu sama hambanya. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah dia menjadi nilai sedekah, menjadi tetap dapat pahala. Ya. Pak Ustadz, mau tanya, kalau tadi kan katanya umpamanya jual rumah, terus uangnya tunggu satu haul, berarti 1 tahun ke depan. Nah, sebelum 1 tahun ke depan itu uangnya dipakai lagi, tidak mencapai nisab lagi, berarti tidak bisa dizakatkan lagi ya Ustadz? Tidak wajib zakat. Mudah nggak agama Allah ini? Tidak wajib zakat. Masya Allah. Zakat itu mudah, tapi banyak orang yang lalai. Ya.
Sederhana sekali. Kalau ibu tadi jual rumah hari ini laku, ya tanggal 28 Sya'ban, lihat uangnya tanggal 28 Sya'ban tahun depan. Karena itu syarat membayar zakat apa tadi? Nisab dengan haul. Nisab itu jumlah hartanya, jumlah nilainya. Haul itu waktunya selama 1 tahun berputar. Jadi kalau selama 1 tahun uang yang tadi misalkan rumahnya laku 100 juta, ternyata tahun depan kurang 5 hari, ibu belikan atau apa ada kebutuhan, tiba-tiba kurang dari sisa 70 juta. Wajib enggak zakat, Bu? Wajib apa tidak? Tidak. Sudah hebat semua insya Allah. Masya Allah. Berarti Pak Ustadz kalau seumpamanya uang sewa rumah itu uang itu kita simpan untuk 1 tahun ke depan, gitu baru dizakatkan ya Ustadz? Iya. Sewa Itu rumah nggak digabung itu dengan tabungan tak Ustadz? Uang itu digabung. atau Digabung. digabung semua? Jadi uang Digabung. sewa rumah atau uang tadi hasil jual rumah dengan tabungan digabung semua ya Ustadz? Ahsanti. Jadi apa namanya, tidak ada zakat sewa menyewa sebenarnya, tapi yang dizakatkan dari keuntungan sewa itu menjadi harta. Kalau dia ditabung maka menjadi zakat mal, zakat harta. Jadi tidak pada waktu terima uang sewa langsung kita zakatkan tuh tidak begitu ya Ustadz? Kalau dia mencapai nisab, apa enggak? Kalau seumpamanya mencapai nisab belum 1 tahun langsung dizakatkan gitu bisa? Ya, saya terangkan sedikit boleh Bu ya? Insya Allah singkat saja. Bolehkah zakat mal itu diawalkan atau didahulukan? Tidak perlu menunggu 1 tahun. Maka ulama berpendapat boleh ada hadis riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ya. Pernah dia, saya bacakan dulu hadisnya biar lebih baik. Sebentar Bu ya. Ini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah bercerita, ya. Seorang sahabat yang bernama Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum menyegerakan zakat sebelum haul. Lalu Rasulullah memberikan keringanan akan hal itu, artinya membolehkan. Ini hadis sahih, hadis riwayat Tirmizi di nomor 680 dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian landasan kedua, bolehnya mendahulukan membayar zakat sama dengan misalkan seorang anak, ya Ibu, seorang anak yang mumayyiz, ya, anak yang mumayyiz yang sudah menuju jenjang dewasa tapi dia belum balik, maka dia boleh mengerjakan sholat. Meskipun dia belum balik. Kita anggap balik itu haulnya. Tapi anak itu yang mumayyiz boleh mengerjakan sholat sebelum dia balik. Dan dia tidak mengerjakan sholat sampai dia balik juga boleh. Jadi anak yang belum balik, dia tidak sholat, itu tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Dia tunggu dia baliknya. Ya, demikian. Zakat, kalau dia didahulukan dengan dalil 2 ini, ya, maka boleh. Sama dengan kaidah kalau orang berhutang, dia boleh mendahulukan menjegerakan bayar hutangnya sebelum jatuh tempo. Padahal kewajiban dia membayar hutang itu tanggal berapa? Temponya dia itu, tapi dia boleh membayarnya terlebih dahulu. Baik, jadi sebagian pendapat boleh. Jumhur ulama bahkan boleh membayar zakat didahulukan. Tadi misalkan ibu tadi sewa rumahnya Bu ya misalkan. Kalau kemudian ternyata mencapai nisab, ibu bayarkan zakat, keluarkan zakatnya. Masya Allah, keluarkan langsung zakatnya. 2,5%-nya dikeluarkan, maka boleh saja tanpa harus menunggu 1 tahun. Tapi menunggu 1 tahun juga lebih afdol, lebih baik, karena memang seperti itu landasan utamanya adalah menunggu haul. Lalu bagaimana? Misalkan ternyata ibu sudah keluarkan 2,5% tadi,
ketika menerimanya, ternyata begitu haulnya, ternyata hartanya ibu kurang dari nisabnya. Maka zakat tadi mudah-mudahan biiznillahi ta'ala bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang percuma. Kalau kita berniaga, ya, kita berikan, kita keluarkan harta kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zakat itu membersihkan, insyaallah ta'ala akan mensucikan harta kita. Tidak ada yang sia-sia insyaallah. Barakallahu fiik. Saya tanya satu lagi boleh Ustaz? Tafadhali. Untuk membayar zakat mal saya sudah terlanjur, saya hitung setiap Ramadan. Kalau mau dibayar sesuai nisabnya kan saya lupa sudah. Bagaimana Ustaz? Baik. Sekarang kita berpatok kepada Ramadan tahun lalu. Ketika ibu mengeluarkan zakatnya Ramadan tahun lalu, tanggal berapa, bulan berapa, bulannya sudah pasti tanggal berapa ibu ya? Atau kita patokannya bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan ibu tanggalnya ibu ingat, tanggal berapa ibu bayar zakatnya. Bayarnya kan ditransfer ke lembaga, misalkan kayak Hidayatullah, kayak ke ini. Nah. Jadi kan saya lupa sudah, Ustaz. Iya. Kalau kedepannya ke saya aja ibu, biar saya catatkan semuanya ibu-ibu yang di sini, khususon. Saya insya Allah bersedia hitungkan zakatnya semua, kemudian saya buatkan memonya. Nanti saya ingatkan, Bu, bayar zakat. Baik. Kalau Ramadan, kita coba ibu sudah berpatokan kepada satu Ramadan, misalkan, maka nanti satu Ramadan ini, ya hari Kamis Bu ya, satu Ramadan insya Allah ya. Insya Allah hari Kamis. Hari Kamis, ibu hitung sudah. Dengan catatan Ramadan tahun lalu masih mencapai nisab Bu ya, karena dikeluarkan ya tahun lalu. Insya Allah. Nah, tahun ini coba dihitung lagi, apakah mencapai nisab, keluarkan. Nah, mulai dari tahun ini sampai tahun-tahun yang akan datang, kita sudah punya tanggal ya. Setiap satu Ramadan, ibu mengeluarkan zakatnya. Jadi misalkan gini Ustaz, bukan satu Ramadan, pokoknya di dalam bulan Ramadan, jadi kadang-kadang ya tanggal ini, biasanya saya nyarinya di tanggal 10 terakhir Ramadan itu Ustaz, mohon maaf. Nah, berarti ambil 10 hari terakhir, yang paling memungkinkan saja. Oh gitu ya Ustaz, ya makasih. Yang paling memungkinkan, karena kita tidak mungkin memaksakan ingatan kita yang telah lalu kapan. Ya. Makasih Ustaz. Nah, afwan. Silakan yang lain kalau masih ada. Ustaz, saya boleh tanya? Iya, silakan Ibu Mia. Kan kalau misalnya tadi kan yang masuk zakat mal itu kan uang, perak, sama emas. Nah, kalau batu permata gimana Ustaz? Seperti berlian. Nah, itu gimana? Itu kan diuangkan juga, kalau dijual itu ada uangnya juga gitu kan. Kalau misalnya seperti itu gimana? Mahal juga Bu ya. Ya, nah itu gimana Ustaz? Baik. Karena dia bukan masuk dalam bagian ini, bukan emas, ya. Bukan pula dia tidak dihitung zakatnya. Oh begitu. Iya. Tadi kita sudah bahas 3 pokok, baik Bu ya. Jadi emas, hanya yang emas, perak sama uang saja gitu ya. Nah, kecuali nanti berliannya ibu jual. Oh iya, kalau sudah dijual baru uangnya itu nanti harus dijakatkan gitu ya. Iya. Yang penting jangan sampai, karena banyak orang untuk menghindari zakat dia tahan iya berlian gitu. padahal zakat itu hanya 2,5%. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ustaz. Nah, silakan. Ada yang lain? Bu Anida silakan. Ya, Ustadz, boleh satu lagi. Nah. Kalau misalnya kita punya saudara ya, kalau untuk makan sih insya Allah tiap hari bisa, tapi sangat pas-pasan lah. Artinya kalau ada kebutuhan lain, misalnya untuk sekolah atau ada yang sakit atau apapun itu nggak ada lagi. Nah itu boleh nggak usah dimasukkan dalam penerima zakat? Boleh kita berikan zakatnya ke saudara kita yang memang kita lihat secara zahir bahwa memang dia sangat membutuhkan, ya, butuh sekolah, tidak sanggup membayar sekolah, atau misalkan sakit dan lain sebagainya, boleh insya Allah. Cuman sebenarnya Ibu, ada hal yang lebih untuk menjaga kehati-hatian Ibu ya, untuk menjaga kehati-hatian. Kenapa kita tidak memberikan sedekah saja kepada kerabat kita, membantunya dengan harta kita yang lain, bukan dengan zakat kita.
gitu. Karena kalau zakat itu kecil sekali, Bu. Kalau misalkan harta kita 100 juta, Ibu ya. 100 juta 2,5%-nya berapa, Ibu? 2,5%-nya itu cuman 2.500.000. Cuman 2.500.000, Ibu. Sedangkan misalkan biaya yang lain apa dan sebagainya. Kita kalau infak bisa lebih daripada itu, gitu ya. Bahkan bisa kurang daripada itu. Nah, jadi artinya tidak ada masalah, boleh saja memberikan zakat tadi kepada keluarga kita, kerabat kita yang memang kita tahu kondisinya dia memang miskin atau susah, butuh bantuan, boleh. Maafi muskilah insyaallah taala. Barakallahu. Nah, silakan yang lain. Oh ya Pak Ustadz mau tanya, kalau seumpamanya zakat itu umpamanya ada berapa gitu ya, terus tapi kita bagi-bagi yang ini untuk ini untuk ini, nggak semuanya full ke ini, nggak semua full kemana, jadi kita bagi-bagi gitu Pak Ustadz. Iya, boleh. Misalkan tadi dari 100 juta 2,5 juta kan Ibu ya, berarti Ibu sudah tahu zakat kita ada 2,5 juta, kemudian kita bagi untuk fakir, untuk orang fakir, orang miskin, atau kita membantu orang, itu boleh. Insya Allah boleh. Iya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Nah, cuman sebenarnya memang lebih afdolnya itu kita serahkan kepada Baitul Mal ya dalam hal ini, karena memang dalam beberapa riwayat yang memiliki tugas pokok dalam memberikan dana-dana sosial, bantuan dan lain sebagainya itu diberikan kepada amanahnya kepada Baitul Mal. Dan tugasnya Baitul Mal itu bukan berada di perkotaan saja, tapi kemudian mereka menjangkau pelosok-pelosok dan lain sebagainya. Karena kita lihat dinamika di hidup di perkotaan ini, banyak kemudian orang yang membantu, tapi banyak di daerah-daerah yang betul-betul tidak tersentuh dengan bantuan-bantuan tadi. Harapan kita kan zakat kita itu kembali kepada mereka yang memang memiliki hak, dan kita betul-betul ingin dari zakat kita yang hanya 2,5% itu memberikan dampak yang begitu besar kepada umat. Demikian. Insya Allah kalau tetangga atau kerabat kita bisa bantu ya dengan infak, dengan sedekah. Tapi memang lebih afdal. Barakallahu fiik. Yang lain ibu-ibu? Atau sudah terkupas tuntas semua? Kalau ini kan kita ke poin-poin intinya aja Bu ya, langsung ke sesi jawab. Sebenarnya saya ingin tadi itu membahas semuanya secara terperinci berkaitan dengan zakat harta, berkaitan dengan zakat pertanian, dengan rikaz, dengan perdagangan. Cuman karena namanya ilmu fikih itu luas sekali dan juga terjadi banyak perbedaan pendapat, maka kita tidak mungkin, karena saya diberikan batas waktu 15 menit untuk memberikan pengantar. Saya bilang 15 menit untuk zakat mal saja itu masih kurang. Ya insya Allah nanti kita bisa, mudah-mudahan ini bukan pertama dan yang terakhir. Nanti kita akan segarkan lagi berkaitan dengan zakat. Kita belum bahas tentang infak, belum bahas tentang sedekah, ya, wakaf dan lain sebagainya. Tapi memang zakat ini yang paling fundamental atau yang paling penting karena memang dia rukun dalam Islam, rukun iman. Ustadz mau nanya Ustadz, selama ini kan jadi kebiasaan nih, kami itu kalau kebetulan alhamdulillah punya rumah disewakan. Jadi hasil sewa rumah itu belum sampai nisabnya Ustadz, bisa 25 juta gitu. Kita langsung keluarin 2,5%. Jadi kita anggap itu zakat jadi kebiasaan gitu, atau bonus mungkin berapa nggak sampai nisab, tapi tetap kami keluarkan 2,5% dari situ. Itu namanya apa Ustadz? Kalau sekarang ini? Iya. Kalau zakat itu kan ada syarat tadi, nisab dan haul. Kalau kita keluarkan sebelum nisab dan haul, maka dia bukan zakat.
maka dia Namanya apa Ustaz? infak. Dan infak itu tidak ada batasannya 2,5%, dikit sekali infakannya. Yang banyak kalau infak bisa lebih banyak. 25 juta keluarkan misalkan 500.000 atau keluarkan 1 juta. Karena kalau zakat ibu potongnya 25 juta tadi misalkan, kemudian ibu keluarkan 2,5%, cuman berapa ibu ya misalkan. Karena ibu hitungnya batasannya pakai ukuran kadar zakat. Padahal dia bukan zakat. Dia infak. Sedangkan infak itu tidak ada istilah 2,5%. Infak itu bebas berapapun besarannya, bebas nominalnya. Tidak ada istilah berapa persen. Yang ada persenannya itu hanya zakat. Hanya zakat. Dan itu pun harus ada nisabnya. Ada standar yang harus dicapai. Nah, itu Ustaz, karena keterbatasan ilmu, jadi tahunya ini harus jakatin. Ya, baik. Itu ya, kalau zakat itu ada ketentuannya, ada aturannya. Kalau infak itu bebas. Nah, jadi memang infak itu penting juga, tapi zakat lebih penting. Infak itu sunnah, zakat itu wajib. Makanya zakat itu diatur sedemikian rupa. Kalau infak itu bebas kita, tapi infak tidak mengalahkan keutamaannya. Ya, misalkan banyak sekali ya tentang keutamaan berinfak tuh orang-orang yang mati hari ini di alam kubur hari ini, apa yang mereka harapkan ketika mereka hidup kembali di dunia? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa as-saddaqu minas shalihin. Ketika mereka diberikan waktu 1 menit saja di dunia, mereka bukan mendirikan sholat, tapi dia berinfak sebanyak-banyaknya. Orang yang sudah meninggal dunia, mereka mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau orang tuh tahu datang ajalnya kapan, dia akan minta tunda. Ya Allah, tunda ajalku sebentar saja. Untuk apa? Fa as-saddaqu minas shalihin. Untuk aku infakkan seluruh hartaku dan aku ingin menjadi orang yang soleh. Itu luar biasa tentang infak itu. Jadi infak adalah harta yang kita keluarkan yang sangat dirasakan manfaatnya di alam kubur. Infak itu adalah sesuatu yang sangat membantu, yang sangat menerangi cahaya orang yang sudah meninggal dunia. Makanya kita itu berinfak untuk orang tua kita, Masya Allah. Kita memberikan sekarang itu yang paling, misalkan kayak di tempat kami di Baitul Mal Hidayatullah itu, program yang paling dominan sekarang ini donatur adalah mengikuti program air bersih. Luar biasa, Bu. Air bersih sumur bor. Itu luar biasa sekali. Orang mengatasnamakan orang tuanya berlomba-lomba. Itu luar biasa. Hidayah yang begitu besar. Dan kita akan merasakan, bukan kita yang merasakan, dan orang tua atau orang yang kita niatkan untuk sedekah kita, infak kita untuk sumur bor dan lain sebagainya, itu akan merasakan begitu hebatnya manfaat dari apa yang kita sedekahkan. Nah, barakallahu fiik. Makanya kemarin ada pertanyaan juga kepada saya, Ustaz, bagaimana saya mendapatkan warisan rumah dari orang tua saya? Orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Apakah ini kami bersaudara sudah sepakat untuk menjualnya, Ustaz? Untuk menjual rumahnya. Kami sepakat. Apakah nanti bagaimana hitungan zakatnya? Apakah ketika sudah dibagi, apakah langsung pada saat harga itu dijual? Saya langsung tanya berapa harga rumahnya dijual, kemudian keluarkan zakatnya sebagai tanggung jawab kalian, harta. Kemudian jangan kemudian harta itu habis untuk kalian bagi. Silahkan kalian berikan, karena warisan ini kalian tidak berusaha apa-apa, kalian dapatkan langsung dari orang tua kalian. Maka berikan yang terbaik kepada orang tua kalian. Saya bilang, ikuti program, misalkan di BMH ya, saya pilihkan program yang paling fundamental, yang paling luar biasa adalah air bersih, Masya Allah. Jadi itu bagian ucapan terima kasih kalian kepada orang tua yang telah mewariskan harta. Kalian tidak perlu repot-repot, kemudian dapat warisan. Jadi banyak orang yang kemudian lupa dengan orang tuanya dari warisan, dia habiskan hartanya begitu saja, padahal dia bisa membangunkan masjid misalkan untuk orang tuanya, bisa membangunkan sumur bor untuk orang tuanya, itu akan
mengalir pahala yang tidak akan putus ila yaumil qiyamah sampai kita semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ustadz, berarti kalau antara zakat dan infak itu, kalau zakat kan wajib, kalau infak itu sedekah. Berarti pahalanya lebih besar infak ya Pak Ustadz? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau masalah pahala, ya, kalau kita bicara tentang kembali kepada kaidah, mana yang lebih utama? Apakah zakat, apakah sesuatu yang wajib atau yang sunnah? Tentunya yang wajib. Ada Bu, orang terjadi hari ini, ya, dia rajin sekali berinfak, rajin sekali sedekah, tapi dia tidak pernah menghitung hartanya tentang zakatnya. Padahal dia sudah wajib zakat. Maka apa? Bisa sia-sia apa yang dia infakkan. Karena kenapa? Dia mengerjakan yang sunnah, tapi dia tidak mengerjakan yang wajib. Dengan landasan ini, maka tentu lebih utama adalah membayar zakat. Tentu yang lebih utama adalah membayar zakat. Karena zakat itu tadi kita mengeluarkan atau memberikan hak orang lain dari yang ada di harta kita. Gitu Ibu ya. Iya, Ustaz. Barakallahu fiikum. Ada yang lain? Baik. Ustaz nanya. Oh ya, Ya, silakan. Mau masih bertanya. Silakan. Kapan saat saya masih bersedia menunggu. Pada saat kapan Ustaz itu yang kita berikan tuh disebut infak atau sodako Ustaz? Kenapa Ibu? Diulang lagi. Pada saat kapan pemberian harta yang kita keluarkan itu disebut infak atau itu disebut sodako Ustaz? Baik. Mungkin perbedaan tentang infak dan sodako Bu ya? Iya. Baik. Kalau infak itu, ini yang sederhana saja ya. Secara umum, infak itu semua yang bernilai material. Itu infak. Sodakoh itu tidak mesti yang bernilai material. Ya. Bahkan ada hadis tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Senyum kita kepada saudara kita itu sedekah, bukan infak. Tapi kalau infak itu tidak bisa dengan senyuman. Infak itu harus dengan yang bersifat material, uang, ya. Kemudian misalkan barang, baju. Saya punya baju, ini saya baju yang benar saya infakkan atau saya sedekahkan, maka dia lebih kepada sedekah. Saya sedekahkan baju saya. Bisa juga dikatakan infak. Tapi infak itu lebih spesifik kepada sesuatu yang bernilai material. Adapun sedekah tidak. Senyum sedekah. Iya. Barakallahu fiik. Ya Ustaz. Baik, Ibu-ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu juga sudah jam 6 ya. Tidak terasa Bu ya. Iya. Ibu-ibunya antusias Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik, alhamdulillah untuk sesi konsultasi dan tanya jawab sudah kita lalui bersama. Semoga menambah hasanah ilmu dan pengetahuan kita semua. Untuk acara selanjutnya, mohon kiranya Ustadz berkenan memimpin doa. Baik, sebelum saya pimpin doa, saya terlebih dulu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika penjelasan saya masih banyak yang mungkin tidak tidak bisa membahas semua pertanyaan dengan spesifik, dengan baik, dan mungkin mohon maaf juga mungkin dari jawaban-jawaban saya ada hal-hal yang menjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat dari ibu-ibu yang mungkin pernah mendengarkan. Karena tadi sebagai pengantar saya sampaikan bahwa memang berkaitan dengan masalah zakat tentunya ini banyak sekali pendapat yang berbeda. Maka wallahu ta'ala alam, yang Allah dan Rasulnya yang Allah yang maha mengetahui sebaik-baik, maha pengetahui. Baik, ibu-ibu sekalian, kita membaca doa untuk mengakhiri majelis kita pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وزين سلطانك اللهم لك الحمد بالإيمان اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد على كل حال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام نسألك حبك وحبك من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, mohon maaf jika ada yang salah. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari kami para pribadi. Kami akhiri hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya, Bu. Saya izin Ibu ya. Foto bersama Ustaz. Oh, foto bersama juga. Buat ini aja sih laporan Ustaz. Baik. Bentar ya Ustaz ya. Ibu Heni, Bu Fitri. Siap ya Bu. Baik, syukron Ustaz, alhamdulillahirabbil alamin ya. Sudah di penghujung acara. Saya haturkan jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Faizul Umam atas penyampaian materinya dan kepada ibu-ibu semua yang telah hadir di Zoom ini. Saya selaku panitia mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, yang ucapan yang tidak berkenan di hati ibu semua. Untuk sebagai penutup, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.